Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sepotong tulang untuk Ammar bin As dari Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan Khulafaur Rasyidin kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Selain dikenal tegas, selama memimpin umat Islam ia disebut sebagai pemimpin yang memiliki integritas tinggi. Karena itu, ia layak bila dijadikan contoh atau teladan bagi pemimpin masa kini. Dalam sebuah riwayat disebutkan, kepemimpinan Umar bin Khattab, kepemimpinan yang menekankan kepentingan orang banyak, ini terlihat ketika rumah gubuk seorang Yahudi berusaha digusur oleh Gubernur Mesir, Ammar bin As. Saat itu, Ammar bin As berencana akan membangun sebuah masjid besar di tempat gubuk tersebut dan otomatis harus menggusur gubuk reot Yahudi itu. Lalu dipanggillah si Yahudi itu untuk diajak diskusi agar gubuk tersebut dibeli dan dibayar berkali-kali lipat. Akan tetapi si Yahudi tersebut bersikeras tidak mau pindah karena dia tidak punya tempat lain selain di situ. Karena sama-sama bersikeras, akhirnya turun perintah dari Gubernur Ammar bin As untuk tetap menggusur gubuk tersebut. Si Yahudi merasa dilakukan tidak adil, menangis berurai air matanya, kemudian dia melapor kepada Khalifah, karena di atas gubernur masih ada yang lebih tinggi. Dia berangkat dari Mesir ke Madinah untuk bertemu dengan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Sepanjang jalan, si Yahudi ini berharap-harap cemas dengan membanding-bandingkan kalau gubernurnya saja istananya begitu mewah, bagaimana lagi istana khalifahnya. Kalau gubernurnya saja galak main gusur, apalagi khalifahnya, dan saya bukan orang Islam apa ditanggapi jika mengadu. Setibanya di Madinah, si Yahudi bertanya kepada orang-orang di mana istana sang khalifah. Usai ditunjukkan, dia kaget bukan kepalang karena sang khalifah tidak punya istana seperti gubernur Mesir, Ammar bin As, yang mewah. Bahkan, dia diterima sang khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah pohon kurma. "Apa keperluanmu datang jauh-jauh dari Mesir?" tanya Khalifah Umar usai mengetahui tamunya itu berasal dari negeri jauh. Si Yahudi itu pun mengutarakan maksudnya menghadap sang khalifah. Tak lupa, ia membeberkan peristiwa yang menimpa dirinya serta kesewenang-wenangan gubernur Mesir atas tanah dan gubuk satu-satunya yang sudah reot. Mendengar semua itu Umar marah besar. Ammar bin As sangat keterlaluan, katanya. Beliau kemudian menyuruh si Yahudi itu untuk mengambil sepotong tulang dari tempat sampah yang tak jauh dari tempat mereka. Tentu saja, si Yahudi itu menjadi bingung dan ragu dengan perintah sang khalifah yang dianggap ganjil dan tak ada hubungannya dengan pengaduannya. Namun, akhirnya dia pun mengambil tulang itu dan diserahkan kepada beliau. Umar menggores huruf alif dari atas ke bawah, lalu memalang di tengah-tengahnya dengan ujung pedang pada tulang tersebut. Kemudian, tulang itu diserahkannya kepada si Yahudi yang masih tak mengerti maksud khalifah. Sang khalifah hanya berpesan, "Bawalah tulang ini dan berikan kepada Gubernur Ammar bin As." "Maaf Tuan, aku terus terang masih tidak mengerti. Aku datang jauh-jauh ke sini untuk meminta keadilan, bukan tulang tak berharga ini," protes si Yahudi. Sang khalifah tersenyum, tidak marah, beliau menegaskan, "Wahai orang yang menuntut keadilan, pada tulang itulah terletak keadilan yang engkau inginkan." Sesampai di Mesir, Yahudi ini pun langsung menyampaikan pesan Sayyidina Umar dengan memberikan sepotong tulang tadi kepada Gubernur Ammar bin As. Begitu dikasih tulang, Ammar bin As melihat ada garis lurus dengan ujung pedang, gemeter dan badannya keluar keringat dingin, lalu dia langsung menyuruh kepala proyek untuk membatalkan penggusuran gubuk Yahudi tadi. Ammar bin As berkata kepada Yahudi itu, "Ini nasihat pahit buat saya dari Amirul Mukminin." Umar bin Khattab, seolah-olah beliau bilang, "Hai Ammar bin As, ingatlah. Siapapun kamu sekarang dan betapa tinggi pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti berubah menjadi tulang yang busuk, karena itu bertindaklah adil seperti huruf alif yang lurus, adil ke atas dan adil ke bawah. Sebab jika kamu tidak bertindak demikian pedangku yang akan bertindak dan memenggal lehermu." Si Yahudi itu tertunduk dan begitu terharu mendengar penuturan sang gubernur. Dia kagum atas sikap khalifah yang tegas dan adil, serta sikap gubernur yang patuh dan taat kepada atasannya, hanya dengan menerima sepotong tulang kering. Sungguh mulia dan mengagumkan. Akhirnya si Yahudi itu menyatakan memeluk Islam, lalu menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Demikianlah, kisah Islam singkat yang dapat disampaikan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar, dan mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.